Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih ke dalam bioteknologi. Bab yang ketiga ya. Kita masuk ke subbab bagian bioteknologi pada pengolahan pangan. Langsung saja ke uji pemahaman pada halaman 99. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi mengenai penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan. Tapi kita diminta untuk menyeleksi ya. Pembuatan tempe dari biji kacang kedelai dibantu mikroorganisme Rhizopus sp. Nah, ini pangan. Rekombinasi DNA untuk pembuatan insulin, ini bukan di bagian di bidang pangan ya, ini di bidang kesehatan. Fermentasi susu oleh Lactobacillus bulgaris untuk dijadikan yogurt, ini juga pangan ya. 1-3 itu pangan. Coba kita cross check untuk yang keempat. Nah, yang keempat di situ mengenai, coba saya fokuskan lagi, penggunaan mikroorganisme pada pembuatan vaksin. Nah, itu lagi-lagi juga pada bidang kesehatan ya. Ini kesehatan. Nah, contoh penerapan bioteknologi pada bidang pangan itu jelas ya, tadi sudah ditunjukkan, yaitu pada nomor 1 dan 3 ya kan. Rhizopus oryzae sama siapa tadi yang yogurt ya, yogurt itu oleh Lactobacillus bulgaris ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Lanjut yang kedua. Berikut penerapan bioteknologi dengan mikrobiologi yang tepat. Nah, ini mikrobiologi itu, mikro itu kecil ya. Berarti penerapannya pembuatan nata de coco dengan Acetobacter psyllium itu benar ya. Tempe itu bukan pakai Lactobacillus bulgaris, ini jelas salah. Pembuatan keju juga tidak. Kalau Rhizopus itu untuk tempe ya, Rhizopus oryzae. Kemudian protein sel tunggal dari Arthrospira itu juga bukan ya. Berarti yang benar adalah yang A. Nata de coco itu dibuat dengan Acetobacter psyllium. 3. Pada proses pembuatan roti, tepung terigu yang telah diberi Saccharomyces sp akan mengembang karena terbentuk, ini mudah, gas CO2. Karena apa? Gas CO2-nya itu terperangkap di dalam adonan tepung ya. Karena terperangkap sehingga dia menjadikan tepungnya mengembang atau adonannya mengembang. Itu hasil reaksi dari Saccharomyces sp, seperti itu. Nah, jadi ini ya yang C ya. 4. Berikut pasangan antara zat yang dihasilkan dari hasil adonan akibat penambahan yeast atau ragi roti ke dalam adonan roti adalah: ragi dimasukkan ke dalam adonan mengakibatkan rotinya mengembang. Karena apa? Karena CO2 terperangkap. Yang benar yang mana? Berarti 2D, yaitu yang 2D. Nah, juga D ya. 5. Berikut adalah alasan yang tidak tepat tentang PST sebagai sumber protein. Adalah PST itu ada singkatan dari protein sel tunggal ya. Tidak membutuhkan lahan yang luas, ini salah. Cepat berkembang biak, itu benar. PST itu memang cepat berkembang biak, tapi kan yang diminta adalah yang tidak tepat. Tidak perlu penambahan zat lain. Nah, inilah jawabannya. Walaupun kita makan pakai PST, protein sel tunggal, itu kan bukan berarti kita hanya makan PST saja. Mestinya kan perlu campuran dengan bahan yang lain. Lanjut ke yang B. Terkadang dalam pembuatan tempe kedelai terjadi kegagalan dalam proses fermentasi sehingga biji kedelai tidak rekat satu sama lain. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Nah, tidak rekatnya tempe kedelai antara kedelai yang satu dengan kedelai yang lain itu karena apa? Karena pertumbuhan hifa atau kapang jamur tempe itu tidak sempurna ya. Jadi jawabannya adalah karena pertumbuhan kapang atau hifa pada tempe. Kapang hifanya itu miliknya Rhizopus tadi ya, Rhizopus sp ya.
pada tempe tidak sempurna. Nah, itu alasannya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah proses pembuatan keju? Nah, pembuatan keju itu yang pertama adalah susu dipasteurisasi dulu. Susu dipasteurisasi dulu. Nah, ini dengan harapan apa? Untuk mematikan semua mikroorganisme yang jahat, ya. Kemudian setelah dipasteurisasi kemudian diberi starter. Nah, starternya apa? Starternya bisa laktobas, biasanya dari bakteri asam laktat, ya. Bakteri asam laktat. Nah, contohnya apa? Lactobacillus bulgaris. Bisa juga Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus. Nah, setelah kita diberi starter ini, ya, kemudian difermentasi. Prosesnya fermentasi. Nah, proses fermentasi ini kemudian akan memisahkan antara ini dengan ditambahkan dengan enzim, ya. Enzim Rennet. Nah, ini nanti akan membantu memisahkan susu. Memisahkan bagian susu yang cair dan padat. Nah, seperti ini. Kemudian habis fermentasi, kemudian koagulasi. Koagulasi itu untuk proses lanjutan. Karena kan sudah terpisah antara cair dan padat. Nah, kalau cairnya kan jelas tidak digunakan sebagai sisanya, ya, sebagai residunya. Sedangkan kejunya itu yang bagian padatnya ini. Nah, setelah koagulasi dipisahkan, kemudian tinggal dipotong, diberi perisa, ya, atau direndam. Dipotong, direndam, perisa, ya, direndam perisa, ya sudah, terus siap dikonsumsi. Jadilah keju yang sebagaimana kita makan itu. Nah, kurang lebihnya baganya Pak Jul ringkas seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 contoh mikroorganisme dan produk yang dapat dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme tersebut. Nah, ini mudah, ya. Tadi contoh aja yang sudah ada, ya, ini nata de coco, Acetobacter. Kemudian pembuatan roti menggunakan Saccharomyces sp. Kemudian tempe oleh Rhizopus species, ya kan. Kemudian kalau misalkan tadi Lactobacillus thermophilus. Nah, ini Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus. Nah, ini untuk proses pembuatan keju. Kemudian kecap itu pakainya adalah Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini dimanfaatkan untuk pembuatan kecap. Nah,
Seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah yang menyebabkan adonan roti mengembang? Nah, ragi tadi kan ditambahkan ragi ya, adonan roti difermentasi itu dengan ditambahkan ragi, ya kan? Itu proses fermentasi. Nah, kemudian dari fermentasi ini akan mengubah, fermentasi itu mengubah gula menjadi CO2 dan alkohol. CO2 plus alkohol. Nah, CO2 ini yang terperangkap pada adonan roti. Nah, kalau yang namanya gas terperangkap, nah itu kan mengakibatkan volumenya membesar, ya kan? Jadi CO2-nya itu terperangkap pada adonan roti, mengakibatkan apa? Mengakibatkan roti membesar. Roti bukan membesar ya. Roti menjadi mengembang. Nah, ini akibat dari penggunaan ragi atau yeast pada adonan roti. Kemudian soal yang terakhir, yang nomor kelima ya, apakah kerugian dan keunggulan penggunaan mikroorganisme dalam penggunaan makanan? Nah, kalau kerugiannya itu bisa dimungkinkan ya, bisa dimungkinkan terkontaminasi mikroorganisme yang sifatnya patogen. Nah, ini kerugiannya. Tapi kalau keuntungannya, nah, kita bisa menikmati variasi makanan yang beraneka ragam. Variasi makanan yang beraneka ragam. Nah, contohnya apa? Contohnya kedelai deh. Apakah kalian mau makan dengan kedelai saja? Kacang-kacang kedelai itu? Tentunya tidak, bukan? Nah, caranya apa? Kemudian diubah menjadi tempe dengan apa? Diubah tempe dengan mikroorganisme Rhizopus species. Seperti itu. Begitu juga susu. Nah, keju. Keju itu kan merupakan produk dari hasil bioteknologi dari susu. Kan ada juga orang yang tidak suka susu, tapi setelah produk susu itu diubah menjadi keju, menjadi mau memakan. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kerugian dan keunggulan penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Jadi mikroorganisme dalam membuat makanan itu bisa mengubah, ini variasi makanan beraneka ragam bisa mengubah struktur makanan. Nah, contohnya tadi, susu diubah jadi keju. Jadi orang yang mula-mula tidak suka susu, setelah diubah menjadi keju, orang itu berarti kan juga termasuk sudah memakan susu. Seperti itu. Nah, itu salah satu keuntungan dari penggunaan mikroorganisme. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.